Halo dan selamat datang di video ini tentang penerapan filsafat stoik untuk mengatasi kecemasan sosial dalam situasi sehari-hari. Jika kamu merasa gugup, takut dihakimi, atau malu dalam interaksi sosial, video ini akan menyajikan kebijaksanaan kuat dan strategi dari para filsuf stoik kuno untuk membantu mengelola tantangan tersebut. Stoik adalah aliran filsafat Yunani yang berasal dari sekitar 3100 SM, yang mengembangkan sistem logika dan etika praktis untuk mencapai ketenangan dan ketahanan di tengah tantangan hidup. Meski ajaran mereka lahir berabad-abad lalu, prinsip intinya tetap relevan dan dapat diterapkan setiap hari. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara memanfaatkan konsep dan teknik stoik utama untuk mengurangi kecemasan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi situasi sosial sehari-hari, seperti percakapan, berbicara di depan umum, acara jejaring, dan lainnya. Saya akan berbagi wawasan dari pemikir stoik hebat seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, yang kata-katanya menunjukkan pemahaman mendalam tentang kondisi manusia. Kejeniusan filsafat stoik terletak pada kesederhanaan dan kerekaitannya. Siapapun dapat memahami dan menerapkan ajaran ini pada pengalaman mereka untuk menemukan solusi. Saya akan menggunakan banyak contoh dari dunia modern agar ide-ide kuno ini terasa relevan. Bab 1. Memahami kecemasan sosial. Kecemasan sosial memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Perasaan gugup, takut dihakimi, atau malu muncul dalam situasi sosial. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang stoik kuno, kita lebih sering merasa takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Bagi banyak orang, kecemasan sosial bisa terwujud sebagai gejala fisik seperti jantungan, telapak tangan berkeringat, suara gemetar, atau bahkan mual saat berinteraksi dengan orang lain. Namun, ini bukan sekadar rasa tidak nyaman. Kondisi ini bisa membuat seseorang menghindari situasi sosial tertentu karena ketakutan, seperti berbicara di depan umum, bertemu orang baru, atau menghadiri pertemuan. Ingatlah, seperti kata pepatah, jika kamu mengincar sesuatu yang besar, kamu harus mendedikasikan diri untuk sesuatu yang besar pula. Mengatasi kecemasan sosial membutuhkan komitmen, tetapi manfaatnya sangat besar, bisa menjalani hidup sepenuhnya. Bayangkan semua peluang, koneksi, dan pengalaman yang terlewatkan ketika ketakutan sosial mengambil alih. Coba bayangkan bisa melamar kerjaan baru dengan percaya diri, berbicara dalam rapat tanpa ragu, atau menghadiri acara sosial dengan hadir sepenuhnya, bukan tersiksa oleh pikiran cemas. Para filsuf stoik akan mengingatkan kita bahwa meskipun kecemasan adalah respons alami, cara kita memandang dan menanggapi perasaan itu menentukan penderitaan kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan bimbingan prinsip stoik, kita bisa mengubah perspektif kita tentang kecemasan sosial dari hambatan menakutkan menjadi peluang untuk tumbuh dan menguasai pikiran kita. Bab 2. Dikotomi kendali stoik. Salah satu konsep paling mendasar dalam filsafat stoik adalah dikotomi kendali. Gagasan bahwa kita hanya memiliki kendali penuh atas pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Segala sesuatu di luar itu, perilaku orang lain, peristiwa eksternal, hasil, berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius menulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dalam konteks kecemasan sosial, banyak ketakutan kita berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana orang lain memandang kita? Apakah mereka menghakimi atau menolak kita? Atau jika sesuatu yang memalukan terjadi? Namun, stoik akan berargumen bahwa ini adalah resep untuk kegelisahan batin. Bayangkan kamu akan memberikan presentasi di tempat kerja. Kamu mungkin cemas, berpikir, bagaimana jika saya salah bicara? Bagaimana jika orang menganggap saya tidak kompeten? Kekhawatiran ini muncul karena ingin mengendalikan persepsi audiens tentangmu, yang pada akhirnya di luar kendalimu. Namun, yang ada dalam kendalimu adalah seberapa siap kamu, bagaimana kamu mengatur emosi dan self-talk, serta bagaimana kamu menanggapi apa yang terjadi selama presentasi. Marcus Aurelius merangkumnya dengan baik. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Alih-alih menyiksa diri dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu bisa fokus pada persiapan, ketenangan, dan perspektif rasional.
Mengalihkan energi ini sangat memberdayakan. Contoh lain, saat berbincang dengan orang baru, pikiran cemas mungkin muncul. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang canggung? Sekali lagi, persepsi mereka tentangmu di luar kendalimu. Tapi, kamu bisa mengendalikan ketenangan batin melalui teknik seperti pernapasan kotak, menjaga kontak mata, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memilih apa yang akan kamu katakan. Dengan berfokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan, filsafat Stoik memberikan kerangka kuat untuk mengatasi kecemasan sosial. Bab 3. Melatih pemikiran rasional. Di inti kecemasan sosial terdapat pikiran irasional dan distorsi kognitif yang memicu ketakutan dan kegugupan. Epictetus dengan bijak berkata, manusia tidak terganggu oleh sesuatu, tetapi oleh pandangannya terhadap sesuatu itu. Pikiran kita bisa menciptakan cerita cemas dan skenario terburuk dalam situasi sosial yang tidak berdasar pada kenyataan. Stoik menyadari bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan reaksi awal, kita bisa mengendalikan cara kita memproses dan menanggapi pikiran serta perasaan tersebut. Misalnya, bayangkan kamu berada di sebuah pesta dan melihat sekelompok orang yang tidak kamu kenal baik. Pikiran cemas mungkin mulai muncul. Mereka akan menganggap saya aneh jika saya mencoba berbicara. Saya pasti akan memalukan diri sendiri. Pikiranmu sudah mengkatastrofisasi interaksi sosial yang belum terjadi. Ini adalah pandangan irasional yang menyebabkan kegelisahan. Pendekatan Stoik adalah berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mempertanyakan pikiran cemas itu secara rasional. Apakah benar mereka pasti akan menganggap saya aneh hanya karena mencoba ramah? Apakah saya punya bukti untuk mengatakan itu dengan pasti? Bahkan jika mereka menghakimi saya secara negatif, seberapa besar masalah itu dalam skema besar? Dengan menginterogasi ketakutan irasional secara tenang menggunakan pertanyaan Sokrates, kamu bisa melemahkan kekuatannya atas dirimu. Kamu menyadari bahwa pikiran yang menyusahkan itu tidak berdasar pada fakta, melainkan ramalan pesimistis. Seneca memperkuat ini dengan mengatakan, kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Dengan latihan konsisten mengatur pikiran seperti ini, kamu mengambil kembali kendali dari lingkaran mental yang irasional dan cemas. Kamu menjadi lebih terhubung dengan realitas saat ini dalam situasi sosial, alih-alih dikuasai oleh skenario terburuk. Bab 4. Membangun kepercayaan diri melalui kebajikan. Salah satu prinsip inti stoisisme adalah bahwa kepercayaan diri dan harga diri sejati berasal dari menjalani kehidupan yang bajik, mengikuti akal dan kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan berani, tidak ada manusia yang bebas jika ia bukan tuan atas dirinya sendiri. Kamu membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan ketika menyelaraskan pikiran dan tindakan dengan kebajikan seperti keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Keyakinan inti ini menjadi batu karang yang kokoh di tengah lautan kecemasan sosial. Mari mulai dengan kebajikan keberanian. Ketakutan sosial sering berasal dari menghindari ketidaknyamanan. Kita tidak ingin merasa cemas, dihakimi, atau malu, jadi kita menghindari situasi tertentu sama sekali. Namun, Stoik akan berargumen bahwa ketidaknyamanan psikologis tidak bisa dihindari dalam hidup. Marcus Aurelius menulis, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Dengan menghindari ketidaknyamanan, kita membiarkan ketakutan mengendalikan kita, bukan pikiran rasional kita yang lebih tinggi. Keberanian sejati melibatkan menghadapi kecemasan dan mengambil tindakan bijak demi tujuan yang lebih besar. Contohnya, itu adalah percakapan jujur dengan teman tentang masalah dalam hubungan meskipun gugup, mengacungkan tangan untuk berbicara dalam rapat ketika kamu punya kontribusi berharga, atau memperkenalkan diri kepada orang baru di acara meskipun jantungan. Setiap tindakan berani memperkuat kepercayaan dirimu untuk langkah berikutnya. Stoisisme juga menekankan kebajikan kebijaksanaan dalam mengatur diri. Seseorang yang beroperasi dari kebijaksanaan memiliki perspektif. Mereka tidak membuat penilaian gegabah atau memberikan kekuatan tak terkendali pada pikiran dan emosi irasional seperti kecemasan sosial. Dengan latihan kebijaksanaan yang konsisten, kamu menangkap dan membingkai ulang pikiran cemas sebelum mereka mengamuk. Terakhir, Stoik menghormati kebajikan kesederhanaan yang berfokus pada pengendalian diri, moderasi, dan disiplin diri. Ini kunci untuk mengelola kecemasan sosial.
karena gejalanya sering melibatkan rasa kehilangan kendali. Seseorang yang bertindak dengan kesederhanaan tidak dikuasai oleh emosi cemas dalam panasnya interaksi sosial. Mereka tetap tenang, berpikir sebelum bereaksi, dan memiliki pengendalian diri untuk berhenti dan memusatkan diri kembali ketika kecemasan muncul. Dengan mewujudkan kebajikan seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, kamu membangun inti kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bab 5. Kekuatan kesadaran saat ini. Salah satu jebakan terbesar yang memicu kecemasan sosial adalah terjebak dalam pikiran, terperangkap dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Stoik menyadari bahwa saat ini adalah satu-satunya momen yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Marcus Aurelius dengan bijak berkata, batasi dirimu pada saat ini. Ketika sepenuhnya terhubung dengan saat ini selama interaksi sosial, tidak ada ruang untuk pikiran cemas tentang apa yang bisa salah atau mengenang momen memalukan. Kamu hadir dalam realitas yang hidup di depanmu. Bayangkan kamu sedang berbincang dengan rekan kerja tentang proyek mendatang. Jika kamu sepenuhnya terlibat dan mendengarkan dengan perhatian penuh, kamu tidak bisa sekaligus terjerat dalam cerita cemas seperti, bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang bodoh, atau saya bicara aneh di pertemuan terakhir. Pikiran itu tidak punya ruang untuk berakar ketika pikiranmu terpaku pada saat ini. Seneca menegaskan hal ini dengan berkata, hidup terbagi menjadi 3 periode, yang telah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Dari ketiganya, waktu saat ini singkat. Ketika kamu terpaku pada masa lalu atau masa depan, kamu mengabaikan periode paling penting, saat ini yang singkat. Stoik kuno mengembangkan praktik mindfulness yang kuat untuk membina kesadaran saat ini dalam situasi sehari-hari. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah memusatkan perhatian pada tarikan dan embusan napas. Dengan secara sadar mengaitkan pikiranmu pada tindakan sederhana bernapas sebelum situasi sosial, kamu melepaskan ramalan cemas dan menyelaraskan diri dengan pemandangan, suara, dan sensasi fisik dari realitas saat itu. Teknik mindfulness lain dari stoicisme adalah berhenti sejenak dan menyerap lingkunganmu melalui kelima indera. Saat berbincang dengan seseorang, alih-alih tersesat dalam obrolan mental yang tidak aman, kamu bisa merasakan kokohan tanah di bawah kakimu, melihat orang itu di mata, mendengar berbagai suara ambien di sekitarmu. Teknik ini membantu menyadarkan kesadaranmu dari kebiasaan pikiran yang mengembara ke dalam realitas yang hidup. Bab 6. Merenungkan interaksi sosial. Salah satu praktik inti yang ditekankan Stoik adalah meluangkan waktu untuk refleksi diri dan pertumbuhan berkelanjutan. Seperti kutipan terkenal dari Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak dijalani. Ini sangat penting untuk mengatasi kecemasan sosial dalam jangka panjang. Dengan merenungkan pengalamanmu secara jujur dan rasional, kamu bisa mengidentifikasi area untuk perbaikan sambil menyesuaikan perspektifmu. Terlalu sering, mereka yang mengalami kecemasan sosial merenung tanpa henti tentang kurangan atau momen memalukan dari interaksi sosial. Namun, Stoik akan berargumen bahwa terobsesi dengan bagaimana kamu berpikir orang lain memandangmu adalah pemborosan energi mental yang besar. Seperti yang dikatakan, orang yang licik adalah yang menghargai hal-hal yang ada dalam kehendaknya sendiri, bukan hal-hal yang tidak. Pendapat orang lain tentangmu berdasarkan interaksi pada akhirnya di luar kendalimu. Tidak masalah jika mereka menganggapmu canggung atau aneh. Itu urusan mereka, bukan kamu. Yang ada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu menanggapi dan tumbuh dari pengalaman itu. Dengan merenung secara konstruktif, kamu secara bertahap menjadi lebih percaya diri dan kurang lumpuh oleh kecemasan. Seperti yang dikatakan Seneca, jalan itu panjang jika seseorang mengikuti ajaran, tetapi pendek dan membantu jika seseorang mengikuti pola. Belajar dari setiap pengalaman melalui lensa kebijaksanaan Stoik, sedikit demi sedikit, pola cemasmu akan larut seiring bertambah kuatnya ketahananmu.